Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Rudi Eka optimis bahwa timnas putri Indonesia kalahkan Kamboja dan lolos semifinal Piala AFF U19 2023. Pelatih timnas putri Indonesia, Rudi Eka, mengungkapkan tekadnya jelang laga kontra Kamboja di Piala AFF U19 2023. Diketahui duel timnas putri Indonesia versus Kamboja ini akan berlangsung pada Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Jelang laga, Rudi Eka menargetkan timnas putri Indonesia bisa meraih 3 poin atas Kamboja. Hal itu guna bisa memastikan diri sebagai juara grup A dan lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2023. Di laga terakhir melawan Kamboja, sekiranya kita ingin poin penuh. Karena untuk memantapkan laju kami ke semifinal, tetapi kita waktu hanya jeda waktu 1 hari, hari ini kami recovery, intensitas latihan pun tak tinggi, ujar Rudi Eka. Seperti saya bilang di awal, sepak bola Asia Tenggara tidak bisa dianggap remeh Kamboja, Laos, atau Timor Leste. Kamboja saja baru bisa mencetak gol lawan Timor Leste di menit-menit 86. Itu menandakan ya Kamboja juga cukup bagus. Itu yang perlu kita waspadai dan antisipasi ketika jangan buat kesalahan sendiri lagi seperti di laga-laga sebelumnya, katanya. Lebih lanjut, ia pun meminta doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar Garuda Pertiwi Muda bisa tampil maksimal hingga juara di Piala AFF U19 2023 ini. Rafael Struijk cetak gol untuk Ado dan Haag pada laga pramusim. Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk tampil menjanjikan pada sesi pramusim bersama Ado dan Haag. Rafael Struijk bikin 1 gol pada sebuah laga uji coba yang dimainkan klub RST Divisi itu. Memakai nomor punggung 7, Rafael Struijk membawa Ado dan Haag membantai tim divisi ke-6 Liga Belanda, SV Venlo 4-0. Struijk mencetak gol kedua Ado dan Haag pada menit ke-33. Pemain naturalisasi itu menusuk ke kotak penalti SV Venlo dan menggocek 1 pemain lawan sebelum melepaskan tendangan keras ke kiri gawang. Rafael Struijk hanya bermain selama 45 menit ketika melawan SV Venlo. Pemain dengan 2 caps bersama timnas Indonesia itu digantikan oleh Amine Rehmi di jeda babak pertama. Ado dan Haag memang banyak memainkan pemain mudanya saat berhadapan dengan SV Venlo. Hanya Rafael Struijk dan 4 personil lainnya yang turun dengan status anggota skuad utama musim lalu. Musim depan akan menjadi musim ketiga Rafael Struijk bersama tim utama Ado dan Haag. Sebelumnya, pemuda kelahiran Leeds Cendam itu dipromosikan ke skuad senior pada 2021-2022. Sejauh ini, Struijk baru mencatatkan 4 penampilan untuk Ado dan Haag dengan catatan 58 menit, namun masih nihil gol dan assist. Belum matang di klub, tapi Struijk telah mendapatkan kesempatan di timnas Indonesia pasca proses naturalisasinya tuntas pada Mei 2023. Apotek tutup. Sadil Ramdhani makin gacor bareng Sabah Football Club di Liga Malaysia, sumbang 1 gol dan 2 assist. Penampilan Sadil Ramdhani bersama klubnya Sabah Football Club semakin menggila. Terbaru pemain timnas Indonesia itu mencatatkan 1 gol dan 2 assist di Liga Super Malaysia. Berkat andil besar Sadil, Sabah Football Club sukses mengalahkan Kuching City dengan skor 4-3 dalam laga pekan 16 Liga Super Malaysia di Lika Stadium, Kota Kinabalu. Sadil Ramdhani membuka keunggulan Sabah Football Club pada menit ke-12. Sepakan bebas mantan pesepak bola Persela Lamongan dan Bayangkara Football Club itu mengalir deras ke gawang Kuching City.
Pemain berusia 24 tahun itu membuat 2 assist berturut-turut buat Sabah Football Club untuk gol Ramon Machado pada menit ke-27 dan Stuart Wilkin menit ke-58. Sebelumnya, di tengah melesatnya performa Sadil bersama Sabah Football Club, netizen membandingkan kinerjanya ketika membela timnas Indonesia yang dianggap kurang menggigit. Sadil sempat ngamuk dengan penilaian dari warganet itu. Namun ujungnya pesepak bola kelahiran 2 Januari 1999 itu menerima kritikan netizen. Kemenangan atas Kuching City membuat Sabah Football Club naik ke papan atas Liga Super Malaysia. Sadil Ramdhani DKK menduduki peringkat keempat dengan 30 poin dari 16 pertandingan. Sadil tengah menikmati musim terbaiknya dengan Sabah Football Club. Penyerang sayap berkaki kidal itu membukukan 6 gol dan 6 assist dari 11 penampilan. Garuda International Cup 3 2023 jadi ajang mencari pemain untuk Piala Dunia U-17. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Turnamen ini akan digelar pada 10 November negatif 2 Desember 2023. Persiapan pun terus dilakukan. Asisten pelatih Timnas Indonesia U17, Indrianto Nugroho dan Ilham Romadona, kini mencari pemain di Garuda International Cup 3 2023. Mereka diminta oleh pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, untuk memantau pemain bertalenta di turnamen level usia berskala internasional tersebut. Kami diminta oleh Coach Bima Sakti untuk mencari pemain. Semoga kami bisa mendapatkan hasil yang diinginkan Coach Bima Sakti, ujar Indrianto. Turnamen ini makin kesini makin diminati. Parameternya kalau tahun lalu 24 tim, sekarang ada 32 tim. Kalau tahun lalu ada 5 negara, sekarang ada 7 negara. Ini artinya penyelenggaraan baik, kata Indra Syafri. Ini momen bagus juga karena bertepatan menjelang Piala Dunia U17 2023. Piala Dunia U17 bagus karena banyak negara tuan rumah yang setelah menggelar Piala Dunia U17 kemampuan mereka meningkat pesat. Silakan perlihatkan kemampuan terbaik kalian. Nanti akan ada tim dari PSSI yang akan memantau kalian untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia U17, imbuhnya.